Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bakal membuat simulasi tentang sistem informasi di latihan 6, yaitu tentang rental. Kemudian latihan 7-nya tentang lembaga pendidikan. Jadi lembaga kayak lembaga kursus seperti itu. Ya, untuk latihan 5, latihan 4-nya silakan latihan sendiri. Latihan 6, jadi latihan ini saya nggak bakal jelasin, pokoknya saya klik-klik saja. Jika mau kalian latihan, silakan ikuti latihannya. Ya, karena ini sudah apa ya namanya? Ya, ini intinya Excel itu sudah formulanya sudah, VLOOKUP VLOOKUP sudah, CONF sudah, SUMIF sudah, if sudah juga, or and juga sudah, semuanya sudah, tinggal kombinasinya saja. Oke. Di sini saya latihan yang ke-6. Latihan ke-6 itu adalah limit sewa, masa sewa. Perintahnya ada di sini ya. Jadi untuk limit sewa ini, jika jumlah peminjamannya lebih atau pinjamannya 2, maka diberikan 1 hari. Jadi kurang dari 2 ya, kurang dari sama dengan 2 diberikan 1 hari. Kalau misalkan 3 buah CD diberikan 3 hari. Kalau misalkan pinjamannya 4 buah atau lebih, baru diberikan 3 CD. Berarti di sini menggunakan kondisi if. Sama dengan jika jumlahnya kurang dari sama dengan 2, maka diberikan limit sewanya 1 hari. Kemudian jika ya date 5 sama dengan 3, maka diberikan 2 hari. Selain itu saja ya, selain itu diberikan 3 hari. Oke, 3, 2 hari. Tarik ya. Jadi logikanya jika kurang dari 2, jadi 1, 2 peminjaman CD-nya, maka diberikan waktu hanya limitnya 1 hari. Tapi misalkan 3 buah 2 hari, selain itu ya 3 hari. Kemudian masa sewa. Masa sewa ini adalah tanggal dikurangi tanggal sewa. Berarti tanggal kembali ini ya, dikurangi tanggal sewa. Oke, kita sudah dapat status dendanya. Jika masa sewa melebihi limit sewa, maka dikenai denda. Berarti ini jika ini melebihi limit sewa, maka dikenai denda. Selain itu tidak. Berarti apa? Sama dengan jika masa sewa lebih besar ya, lebih besar daripada ini. Oke, lebih besar daripada ini, maka diberikan lebih besar, berarti diberikan denda. Jika tidak, maka tidak ada denda. Kemudian tutup kurung. Ingat, masa sewa lebih besar daripada limit sewa, maka diberikan denda. Kalau kurang dari limit sewanya, ya berarti nggak denda. Karena ini sama dengan atau bukan lebih dari, atau pengembaliannya sama, maka tidak didenda. Tapi ini kena denda. Kenapa? Karena dikasih limitnya 1 hari, masa sewanya diberikan 4 hari kayak gitu, atau pengembaliannya masa sewanya lebih daripada limit sewa, maka diberikan denda. Untuk sewanya ini adalah diambil dari kode sewa ya, diambil dari kode CF, C dan sebagainya. Berarti ini ya, diambil dari kode ini. Berarti pengambilannya adalah VLOOKUP pengambilannya adalah VLOOKUP, kemudian buka kurung, kemudian left, karena kita mengambil karakter dari kodenya, 2 karakter saja. Kalau sudah di blok, oke, kemudian dikunci. Kemudian karena biaya sewa itu adalah ketiga, berarti 3, kemudian enter. Biaya sewanya ini kita sudah dapat. Oh, dikali ya.
Nah, biaya sewa itu dikali jumlahnya. Karena kita sudah dapat, tinggal dikali jumlah peminjamannya ini, berarti enter. Sorry ya. Jadi tabel dikali jumlah peminjamannya berapa. Dendanya itu adalah sesuai dengan tabel dikali jumlah, sesuai dengan tabel dikali jumlah dikali kelebihan hari, dikali jumlah dikali kelebihan hari. Jadi kelebihan harinya berapa? Jadi sama dengan jika sesuai data tabel dikali sesuai data tabel dulu. Data tabelnya dendanya ini ya. Berarti VLOOKUP. Tapi logikanya adalah biaya denda ada jika statusnya kena denda. Oke, biaya denda jika statusnya kena denda. Maka telatnya berapa dikali jumlahnya, dikali jumlah ininya. Oke, berarti sama dengan jika ini ya statusnya denda, maka VLOOKUP ya, jika statusnya denda maka VLOOKUP, ingat ngambil karakter dulu dari kodenya, berarti left teksnya dulu, koma 2 ya, kemudian tabel arraynya urutan keberapa, karena denda itu urutan keempat ya. Nah, kemudian lihat true-nya ya, jika statusnya denda maka datanya diambil dikali, katanya ya, dikali, ingat dikali ini, mana tuh, ini dikurangi ini. Boleh seperti ini juga boleh. Kemudian tutup kurung. Salah. Jika tidak kena denda maka 0. Enter. Karena tidak kena denda maka seperti ini. Ya. Jika terkena denda maka tampilkan dikali kelebihan hari. Ingat kelebihan hari adalah ini dikurang ini. Ini kelebihan hari ya. Kelebihan harinya oke, ulangi ya. Ini dikurangi ini limit sewa, limit sewa. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke, ulangi ya. Jadi jika kena denda, jika statusnya denda, maka tampilkan datanya dikali ini dikurangi ini. Kenapa ini dikurangi kelebihan harinya? Ya, contohnya ini 6. 6 ini adalah 4 dikurangi 1 berarti 3. 3 dendanya kalau meminjam DF mana DF? DF ini ya 2000 kali 3 berarti 6.000, betul. Totalnya adalah ini dikurangi ini. Kalau sudah tarik. Oke ya. Ini 500 dendanya. Oh, ditambah, kenapa dikurangin ya? Sorry. Ditambah. Jadi bayarnya itu adalah ini ditambah ini. Oke, mungkin itu saja tutorialnya. Kemudian tutorial yang ketujuh adalah nama kelas. Di sini nama kelas VLOOKUP ya. Ini diambil dari CI. Berarti sama dengan VLOOKUP buka kurung. Karakternya itu karena di depan atau di kiri berarti left. Kemudian ini. Kemudian tabelnya di blok.
jangan lupa F4. Kemudian nama kelasnya karena kolom kedua, tampilkan nama kelas, tutup kurungnya kurang. Sorry. Nomor karakternya 2. Nah, ya. Titik koma, tabel array. Sorry ngelamun nih. Koma 2. Enter. Oke, sudah dapat. Status itu diambil dari yang 214 ini. Berarti dari kiri ya, dari kanan, sama dengan right ini, koma 1 saja. Enter. Statusnya 2 bla 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 bla. Pekerjaannya apa? Diambil dari lookup ini. Sama dengan lookup. Kemudian status sebagai primary kayaknya ini ya, titik koma. Kemudian pelajarnya dikunci dulu, titik koma 2. 2 itu dari baris keberapa. Enter. Kita sudah dapat. Hari kursus itu ini ya, jadwal, yaitu diambil VLOOKUP. Lihat ya, kita ambil dari kode kelas dulu atau dari ini CI, kemudian kita pilih left, buka kurung, ini diambil 2 karakter saja tadi, kemudian tabel arraynya kunci, kemudian kolom ke 1, 2, 3, 4, kolom keempat. Enter. Kita sudah dapat juga. Sekarang biayanya itu adalah ini ya, sama juga. Kalau sama kalian tarik saja ke samping, tidak apa-apa NA, kita sampingin ke samping lagi sini. Oke. Kemudian biaya sewa itu ketiga. Enter. Oke, 30.000. 300.000. Kalau sudah, tarik ke bawah. Oke, lihat dulu Microsoft Office 300.000. Oke, sudah dapat. Kemudian diskon. Diskon itu katanya 15% berlaku untuk siswa yang mengambil program senior programming atau siswa yang berstatus pelajar. Berarti ada 2 ya, programming sama statusnya pelajar. Jadi kita menggunakan sama dengan jika or. Kenapa or? Karena jika pilih salah satunya nilainya benar, maka tampilkan diskonnya di 15% dikali biayanya, diskonnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan and itu dua-duanya harus benar, maka kita pakai or ya. Or logika pertama itu adalah jika ini adalah senior programming katanya. Logika yang kedua adalah jika ini statusnya adalah pelajar. Oke, maka tutup dulu. Maka datanya ditampilkan VLOOKUP. Nggak usah VLOOKUP ya. Maka datanya tampilkan, maka kemudian dikasih diskonnya, nilai true-nya. Lihat, nilai true-nya itu 15% dikali biayanya. Enter. False. Ulangi lagi. Kalau misalkan bukan selain itu, maka 0. Enter. Oke, kita tarik ke bawah. Diulangi ya. Loh, jadi jika or itu adalah kondisinya jika salah satunya benar, maka diberikan diskon 15% dikali biaya ini. Tapi jika salah satunya tidak, ada yang bukan programming, bukan senior programming, atau statusnya bukan pelajar, maka tidak diberikan atau 0. Nah, sekarang kita baca Microsoft Office wira swasta. Tidak masuk dalam sini, maka statusnya 0. Tapi kalau ini 15.000, kenapa 15.000? Ininya bukan, tapi statusnya pelajar, maka tetap diberikan 15% dari 100.000-nya. Oke ya. Ini kenapa kosong? Karena junior programming statusnya PNS, nggak bisa. Jelas ya. Untuk biayanya adalah ini dikurangi diskonnya. Kalau sudah, tarik ke bawah. Ini juga untuk penjumlahannya, sum, buka kurung, tarik datanya,
tutup kurung, enter. Kalau sudah juga tarik ke samping, set. Oke, itu saja, terima kasih. Ini latihan yang terakhir Excelnya. Nanti video berikutnya adalah tugas-tugas yang nanti kalian akan dapatkan. Ingat, kalau kalian ini bisa, saya yakin tugas yang saya berikan juga bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.